HP-nya gitu. Jadi memang didampingi mencari gambarnya, lalu oh gambar yang ini lalu di screenshot lalu disimpan seperti itu. Jadi memang fleksibilitasnya cukup tinggi di sini. Lalu kemudian yang kedua adalah menceritakan gambar. Setelah kami menerima gambar-gambar dari partisipan, lalu kami bertemu dengan mereka, lalu kami ngobrol. Kami meminta partisipan untuk menceritakan gambar mereka satu-satu. Jadi maksudnya apa begitu. Nanti akan kami tunjukkan beberapa gambar begitu sebagai gambaran Bapak Ibu apa yang kami lakukan gitu. Jadi di sini teknik leaderingnya muncul begitu karena biasanya partisipan ada yang sangat outspoken, ada yang ngomongnya banyak, ada juga partisipan yang malu-malu dan diam di depan gitu. Jadi memang harus pinter-pinternya kita sebagai peneliti. Saya belajar banyak dari Pak BM ini. Pak BM itu kalau menggali orang itu ternyata pinter gitu. Jadi cara menggali itu yang kemudian saya pelajari dan saya terapkan ketika saya melakukan wawancara kepada partisipan gitu. Dan ketika melakukan wawancara pada saat partisipan menceritakan tentang gambar, peneliti juga akan mencatat gitu ya, mencatat kata kunci yang nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut pada saat proses wawancara gitu. Jadi interpretasi yang dilakukan peneliti itu juga berjalan di langkah ini. Pak Bu Rohimah, mungkin dijelaskan sedikit mengenai leathering ya. Silakan. Baik. Nah, di sini aja. Nah, di sini nanti ada langkah keempat ketika partisipan itu menceritakan tentang gambarnya. Kita tentu saja nggak berhenti di apa yang mereka katakan, tetapi kemudian kita menggali arti yang lebih dalam dari apa yang disampaikan. Salah satu contohnya adalah salah satu partisipan saya itu dia punya gambar itu adalah pohon besar di tengah lapangan gitu ya, ada satu pohon besar di tengah lapangan. Saya tanya, itu pohon besar kenapa ada di situ? Kenapa ini gambarnya pohon besar? Dia menyampaikan, iya karena ini menyenangkan melihat itu. Tapi kan kita nggak bisa dapat arti apa-apa dari menyenangkan melihat itu. Lalu kami menggunakan teknik leathering, jadi bertanya lebih dalam, mengapa itu menyenangkan dilihat. Lalu dia akan bercerita, oh karena pohon itu meneduhkan. Mengapa meneduhkan untuk Anda itu penting seperti itu. Jadi jawaban partisipan itu di apa ya, dikepoin, digali terus sampai kemudian kita paham apa yang dimaksud dengan pohon itu gitu. Dan karena pada akhirnya pohon itu menunjukkan bahwa dia ingin menjadi orang yang berguna. Itu kan awalnya tidak keluar tuh menjadi orang yang berguna dengan gambar pohon, menyenangkan melihat pohon itu kan tidak keluar dari jawaban yang pertama. Maka kemudian kami menggunakan teknik leathering untuk lebih memahami apa sih yang dia maksud dengan menyenangkan itu gitu, sehingga konstruk-konstruk yang lebih konkret itu bisa kami dapatkan. Jadi tidak terlalu abstrak begitu. Jadi itu yang kami lakukan, lalu kemudian selain mendapatkan konstruk yang lebih konkret, kami juga mencoba untuk menggali hubungan antar konstruknya seperti apa, karena partisipan ini tidak hanya punya satu gambar, dan satu gambar itu menghasilkan tidak hanya satu konstruk kadang-kadang, tetapi ada banyak sekali. Maka pada saat wawancara kami harus mengungkapkan hubungan antar konstruknya juga. Nah, lalu langkah yang selanjutnya adalah meminta partisipan untuk memilih gambar yang paling mewakili topik tentang masa depan mereka. Ini adalah salah satu langkah yang penting juga di ZIMED, karena mereka punya banyak gambar, kadang mereka bingung mana gambar yang paling penting untuk mereka gitu. Tetapi kemudian kami benar-benar meminta mereka untuk meminta mana yang paling penting. Kadang-kadang mereka ngasih 3 gitu. Wah nggak bisa ini Mas, kalau 3 ini harus 1 nih, karena kami harus mendapatkan topik apa yang paling penting untuk mereka, karena itu menunjukkan value yang paling penting yang sedang mereka yakini saat ini terkait dengan pandemi gitu. Dan yang kami dapatkan di 15 partisipan ini memang secara konsisten, meskipun stimulus awalnya tidak ada kata-kata pandemi, tetapi semua topik yang keluar itu adalah topik yang berkaitan dengan pandemi dan anak-anaknya dari pandemi. Jadi entah impact-nya, entah antecedent-nya, entah apa yang mereka rasakan dan sebagainya. Jadi memilih gambar yang paling mewakili topik ini akan membantu peneliti untuk mengecek gitu ya, mengkonfirmasi konstruk-konstruk apa yang penting dan relevan bagi partisipan. Nah, langkah 7 ini langkah mengenai bagaimana partisipan diminta untuk memberikan gambaran panca indera tentang masa depan mereka. Jujur, langkah ini adalah langkah yang paling sulit, karena
bagaimana partisipan membayangkan masa depan mereka dalam bentuk panca indera itu ternyata tidak mudah, karena mereka harus menjelaskannya dalam bentuk citra sensori. Jadi entah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka cium, dirasakan, dan apa yang disentuh gitu. Sampai ada satu responden yang sangat sulit ketika di guide gitu ya. Coba kalau misalnya penglihatan itu ada banyak, misalnya karena peneliti ZIMED itu tidak boleh mendrive ya jawaban, jadi agak sulit juga kadang-kadang bagi kami untuk menjelaskan ini harusnya yang seperti apa begitu. Tapi kadang-kadang kami berikan stimulus, misalnya kalau warna itu kira-kira warnanya apa gitu. Jadi kalau memang partisipan sudah sangat sulit untuk mengeluarkan opininya mengenai sensory image, maka kami juga harus mendrive sedikit gitu ya, meskipun tidak dalam bentuk contoh begitu. Nah, tahapan ini juga hampir mirip dengan yang tadi gambar terpenting, ini untuk memperjelas konstruk yang tadinya sudah diidentifikasi di awal, ada banyak konstruk, lalu kemudian ditanya kembali untuk konfirmasi, dan tidak jarang juga sebetulnya muncul konstruk-konstruk baru pada saat mendiskusikan panca indera ini karena saking susahnya. Ada juga yang bilang sentuhannya seperti memegang tangan anaknya gitu misalnya. Jadi memang sangat abstrak. Karena sangat abstrak, kami harus bertanya secara lebih mendalam lagi, layering-nya jalan lagi, kenapa tangan anaknya begitu? Apakah karena dia halus atau ada kedekatan tertentu gitu. Jadi partisipan akan menjelaskan itu. Nah, ini untuk hasil wawancara, saya monggo lempar kembali ke Pak BM karena ini dua Pak BM, monggo Pak. Nah, diturunkan dulu Bu Rohima. Saya biar pakai punya saya biar saya bisa coret-coret ya. Baik, saya sedikit menambahkan. Layering itu nanti juga dikaitkan dengan kalau Bapak Ibu ingin mendalami lebih lanjut, yaitu menggunakan apa namanya means and chain. Means and chain. Ya, jadi teknik wawancara kan begitu dari means and chain. Jadi kalau kita lihat, kita mulai dari sesuatu yang sangat konkret menjadi sesuatu yang sangat abstrak. Jadi yang kita cari itu nanti yang abstrak tadi sebetulnya. Jadi misalkan seseorang menyukai mobil sport misalkan. Mungkin ketika ditanya alasannya apa, karena mobil sport itu bisa lari cepat dan seterusnya. Tapi ketika dikejar terus ternyata dia ingin diberi perhatian oleh lawan jenisnya. Akhirnya itu. Jadi sangat berbeda dari apa yang kemudian atribut yang nampak dengan value, the basic values of acquiring that product atau that object. Jadi ends-nya adalah supaya dia mendapat perhatian. Tapi means-nya itu adalah mobil sport misalkan. Nah, jadi layering itu seperti itu. Jadi kita itu meniti atau memanjat tangga dari sesuatu yang sifatnya konkret menuju ke yang semakin abstrak. Yang kita cari adalah abstrak, dan abstrak itulah yang kemudian merupakan konstruk atau konsep yang kita anggap menjelaskan tema besar tadi yang namanya masa depan saya. Nah, saya akan menceritakan hasil ya. Jadi kami sepakat ada 15 tadi, kita mungkin akan mendiskusikan sekitar 4 partisipan ya, supaya Bapak Ibu bisa memahami apa hasilnya seperti apa. Nah, saya tidak mengungkap secara gamblang identitasnya siapa ya. Jadi misalkan partisipan, saya akan mulai partisipan yang ketiga aja. Oke. Betul ya Bu Ima ya, partisipan ketiga ya, yang termasuk Devian ya. Ya Pak, 3 dan 7 nanti Bapak. Ya. 3 dan 6. Ya, oke. Jadi partisipan 3 ini termasuk unik ya. Saya memilih 3, mulai dari 3 karena ada karakter khusus di sini yang dari sana memunculkan suatu konstruk yang penting untuk memahami situasi masyarakat marginal di masa pandemi. Dia seorang laki-laki 23 tahun, belum menikah, pendidikan terakhir SMP, sebelum pandemi bekerja sebagai karyawan restoran, saat ini bekerja sebagai buruh harian.
Oke, gitu. Nah, ini gambarnya. Dia memilih 6 gambar. Kertas putih, gelas kosong, pensil warna, roda, langit biru dengan awan putih, dan mesin. Ya, kalau kita melihat begini ya bingung ya, carpe diem gitu kan. Maksudnya apa? Nah, lalu melalui SIMED kita minta tahap pertama yaitu storytelling, setiap gambar diceritakan. Terus mengikuti tahap-tahap tadi. Oke. Nah, tentu saja saya tidak akan detail begitu ya, tapi langsung saja dari sana proses memetakan seperti ini lama ya, iteration sampai kemudian muncul apa kalau kita mengatakan steady state gitu ya, ada steady state itu sampai berhenti, tidak mungkin kita menginterpretasikan lebih jauh lagi, lalu kita berhenti seperti ini. Nah, peta mentalnya kira-kira seperti itu untuk partisipan nomor 3. Nilai-nilai yang muncul, saya harus mengisi sendiri masa depan saya. Ternyata itu terkait dengan apa? Kalau Bapak Ibu bisa lihat, gelas kosong, kertas putih, pensil warna. Ya, dia mengasumsikan ketika seseorang lahir itu kosong gitu, dan itu tanggung jawab kita masing-masing untuk kemudian membentuk masa depan kita. Gitu. Makanya mengatakan saya harus mengisi masa depan saya. Dia menekankan nilai-nilai kejujuran. Target harus sesuai kapasitas, jadi dia selalu mengukur dirinya. Bersabar. Jika sukses, saya tidak akan lupa bahwa saya mulai dari bawah. Saya akan selalu mengingat orang yang menolong saya. Dan menarik sekali, dia tidak pernah mengungkapkan dia punya masalah. Jadi blank. Bagi saya itu luar biasa ketika seseorang tidak merasa dia menghadapi suatu masalah. Pendidikannya SMP. Dulu, luar biasa. Nah, jadi, dan kami tidak menanyakan, kamu punya masalah apa? Nggak boleh, nggak boleh begitu. Ya sudah, itu nggak muncul memang dari diri dia. Dia punya keyakinan. Nah, itu keyakinan secara umum atau keyakinan secara khusus terkait dengan situasi-situasi yang sedang dihadapi. Misalkan, pengalaman bekerja di berbagai bidang menjadi modal utama keberhasilan masa depan. Jadi dia nampaknya seorang volunteer, adventurous ya, petualang begitu. Banyak orang tidak jujur di instansi pemerintah, luar biasa. Ya, jadi dia yakin betul, jarang orang jujur di instansi pemerintah. Banyak orang menganggur karena tidak punya ijazah. Nah, itu kelihatan sudah. Nah, Anda lihat dia lulus SMP. Dan dia susah bekerja. Dan kebanyakan perusahaan, pekerjaan instansi menagih ijazah. Ada kemarahan besar di balik itu. PSBB, pembatasan sosial bohong-bohongan, dia mengatakan. Bohong itu. Nggak ada pembatasan sosial. Semua orang bisa jalan ke sana kemari. Polisi bisa tugas, bisa disuap. Kita bisa lewat kok. Gitu. Oke. Padahal itu kita tidak tanyakan ya, muncul sendiri aja. Muncul sendiri. Dalam PSBB. PSBB kurang berguna. Kurang percaya data COVID-19. Dia mengatakan, loh ada orang meninggal karena ini di COVID kan kok. Padahal meninggalnya nggak karena COVID. Gitu. Nah, COVID tidak parah. Teknologi menciptakan pengangguran. Nah ini kan berkebalikan. Ada yang mengatakan teknologi itu bisa membuka peluang, tapi dia mengatakan itu menciptakan. Kemudian perasaan-perasaan apa yang muncul? Merasa diremehkan orang lain karena dianggap tidak memiliki masa depan. Jengkel dengan praktik suap dalam mendapatkan pekerjaan dalam PSBB, di masa PSBB. Oke. Senang ada pelonggaran PSBB, ya, kan gitu. Nah, lalu perilaku dia apa? Tekun mengasah keterampilan teknis terkait mesin motor. Nah, maka ini dari sini. Jadi masa depan dia itu kelihatannya terkait dengan perbengkelan itulah kira-kira dia melihatnya. Bengkel sepeda motor dia menjadi apa yang sekarang dia lakukan menjadi bengkel sepeda motor panggilan, bekerja di jasa pengiriman barang, maka dia
sangat anti PSBB karena dia bekerja di pengiriman barang, mungkin kaitannya seperti itu. Tapi dia luar biasanya menjalani protokol kesehatan. Padahal kalau kita lihat, berarti perilaku dia itu bertentangan dengan apa yang dia yakini. Dan itulah karakternya menarik. Berganti-ganti pekerjaan bengkel, restoran, kurir, dan macam-macam. Mulai merintis usaha bengkel. Lalu ketika dimunculkan kemudian terkait masa depan, memiliki usaha bengkel, kurir, dan warung lesehan. Oke. Dapat memberi pekerjaan orang-orang dengan pendidikan rendah. Betapa dia ini seperti dia memperjuangkan kelas, ya perjuangan kelas lah gitu kira-kira. Jadi bahwa dia mengidentifikasikan dirinya itu kelas bawah yang kemudian dia akan menggalang kekuatan di situ. Mudah-mudahan pada bulan Desember virus hilang. Dia kecewa karena ini semakin meningkat. Kemudian keyakinan masa depan, memiliki masa depan yang baik, tidak gelap, penuh warna. Ini terkait dengan kalau Bapak Ibu lihat di situ ada langit yang terang seperti itu. Jadi dari 6 gambar itu kita bisa mengkonstruksi suatu peta mental. Ya, peta mental. Kalau kita mengatakan mental itu per definisi adalah apa yang dia yakini, apa yang dia rasakan, apa yang diharapkan, diniatkan, dilakukan, kira-kira begitu. Sehingga sorotan atau highlight dari partisipan 3 ini apa? Kemauan keras, jujur, juang, sikap terhadap pandemi COVID-19, dia tidak khawatir, sikap terhadap kebijakan pemerintah kritis dan skeptis, perilaku terkait pandemi COVID-19, mengikuti protokol kesehatan. Misalkan. Nah itu, lalu semua itu nanti kan kita kaitkan dengan peta mental yang lain. Kemudian partisipan yang berikut itu Dastiri itu betul nomor 6 ya Bu Ima ya? Nomor 6 Pak. Oke. Nah ini menarik yang 6, paling tidak menurut saya. Orang perempuan 33 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, pendidikan terakhir SD. Sebelum pandemi bekerja sebagai pedagang kue basah di pasar. Saat ini saat kita wawancara, dia tidak bekerja. Dia pendatang dari daerah ke Jakarta. Yang muncul seperti ini. Jadi selalu yang dimunculkan itu air. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, ternyata dia itu mendambakan kesejukan. Jadi dia selalu merasa panas dalam artian harafiah maupun secara itu apa maupun panas dalam artian pikiran, perasaan dan seterusnya. Jadi dia selalu terobsesi untuk mendapatkan rasa adem, rasa sejuk itu orang itu. Mari kita lihat dari gambar tadi ya, ada pohon, air, laut dan seterusnya seperti itu. Itu tempat-tempat yang dia belum pernah kunjungi. Nilai-nilai yang diyakini oleh seorang ibu ini adalah ketekunan, kerja keras itu penting. Nah ini muncul masalah di sini. Susah mencari makan dan duit. Hari-hari dia itu selalu kritis kondisinya. Anak sulit belajar daring. Dia sangat khawatir anaknya tidak bisa belajar, tetapi bagi dia pendidikan anak itu tumpuan masa depan, mengubah masa depan. Jadi betapa dia sangat khawatir mengenai hal itu. Hanya mendapat sedikit bantuan. Dia tidak banyak mendapat bantuan. Nanti ada penjelasannya mengapa demikian. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dikejar-kejar satpol ketika berjualan di pasar. Itu masalah yang dihadapi. Jadi begitu dia cari duit susah. Yang bisa dia lakukan adalah berjualan kue basah di pasar. Dikejar-kejar satpol. Lalu gitu. Keyakinan pemerintah menangani pandemi dengan tepat. Tapi dia melihat seperti itu. Pemerintah jujur dalam memberi bantuan dana. Sangat berbeda dengan yang nomor 3 tadi, Bapak Ibu. Okay. Kalau bantuan PSBB tidak jujur, nah dia melihat pemerintahnya itu jujur. Calonnya yang main di lapangan itu yang pasti dia repot itu masalah. Jadi ada percaloan dalam bantuan PSBB. Rakyat kecil tak didengarkan. Jadi tidak ada akses untuk menyuarakan aspirasinya. Jadi buntu itu, mandek di tengah. Oke. Nah, lalu dari sana ketika muncul kaitannya apa yang dirasakan, dia merasa diperlakukan seperti penjahat.
Padahal dia seorang ibu yang berjuang untuk keluarga dan anaknya, cari duit yang makan sehariannya susah, jualan kue basah di pasar. Tapi ketika ada petugas itu seperti memandang dia seperti penjahat. Itu dia sakit hati betul. Diskriminasi karena pendatang. Lebih buruk lagi, di tempat tinggalnya itu dia seringkali tidak mendapatkan bantuan seperti tetangga yang lain karena dia dianggap bukan penduduk asli di situ karena nggak punya KTP di situ. Nggak punya KTP. Padahal sebetulnya bantuan itu kan universal, harusnya inklusif. Dia warga negara Indonesia, dia mengatakan begitu. Tapi karena KTP-nya tidak di situ, maka banyak hal dia tidak peroleh gitu. Bekerja pagi, siang hingga malam. Jadi selalu dia itu lelah sehari itu dari pagi sampai malam, mengkhawatirkan anaknya dan sebagainya. Lingkungan terasa panas. Ini terkonfirmasi ya. Mengapa dia selalu menunjukkan air pohon gitu. Jadi hidupnya sangat menderita Budastiri ini. Ketika kami wawancara ini betul-betul menyentuh sekali betul. Karena dia mengungkapkan banyak hal yang tidak bisa ditangkap tentu saja lewat tulisan. Lalu perilaku yang ketat dia lakukan adalah menjaga kesehatan, tetap rajin bekerja, mendampingi anak sekolah dari rumah. Lupa. Apa yang dia dapatkan? Kurang tidur. Setiap hari kurang tidur, bangun mengikuti, tetapi dia mengikuti saran pemerintah. Keyakinan akan masa depan, keadaan dia yakin akan segera lancar. Harapan masa depan, indah, adem, ramai, kerja lancar, memiliki toko kosmetik dan pakaian, banyak orang jujur, anak sekolah tinggi. Menghargai. Itu gambarannya. Jadi lalu kita membuat highlight mengenai Budastiri ini. Dia jujur, tekun, bekerja keras, cenderung mengkhawatirkan dampak pandemi pada aspek ekonomi dan pendidikan anak. Sangat menghargai kebijakan pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang dia lakukan. Nah, tentu saja Bapak Ibu bisa membayangkan ketika Satgas COVID melihat ini, mestinya memberi masukan yang jelas. Policy apa yang harus dikembangkan, prosedur apa yang harus dikembangkan. Itu nanti saya. Baik, dari saya begitu. Silakan Bu Rohima. Oh, mungkin saya kembalikan ke Pak Bayu dulu ya. Mungkin akan ada pertanyaan atau gimana, saya nggak tahu ini prosesnya gimana. Baik, terima kasih Pak BM Purwanto dan Mbak Imah, paparannya luar biasa ya. Saya belajar banyak, kita semua belajar banyak dari Pak BM dan Mbak Imah. Ini seperti yang dikatakan salah seorang editor media yang terkenal tahun 1911 di Amerika ya, mengatakan bahwa a picture is a thousand of words gitu ya. Jadi satu gambar, satu foto itu bisa menceritakan ribuan makna, ribuan kata ya, Pak BM. Ini di Q&A sudah banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan. Mas Rocky, apakah bisa untuk penanya ini kita nyalakan gitu, Mas Rocky bisa kontrol atau ya, saya suka bisa, interaksi langsung gitu, ya, Mas Rocky? Saya minta bisa ya, Mas? Saya angkat jadi auto talk gitu ya. Oke. Yang pertama adalah dari Mas Muhammad Eko Fitrianto. Baik, saya beri kesempatan untuk berbicara, silahkan. Mas Eko, silakan Mas Eko, biar selain yang ditulis, biar bisa berkomunikasi langsung dengan Pak BM dan Bu Ima. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Bayu. Selamat pagi Pak BM dan juga Mbak Ima. Oke. Pak BM, saya mau bertanya. Pertanyaan saya adalah terkait bagaimana proses perumusan pertanyaan penelitian pada penelitian ZMAT. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua adalah tadi Bapak mengatakan bahwa untuk menghindari adanya bias, itu kata pandemi itu semacam eliminasi, dihilangkan dulu. Nah, diganti dengan masa depan saya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya pada awalnya partisipan sudah menebak kalau misalnya, oh ini sepertinya penelitiannya adalah memang tentang pandemi. Nah, kemudian partisipan bertanya tentang ini penelitian tentang pandemi, terus partisipan bertanya tentang apakah masa depan ini terkait dengan pandemi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana merespon pertanyaan partisipan yang seperti itu.
Demikian Pak BM dan juga Mbak Ima. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi sebetulnya dalam penelitian ini kita tidak merumuskan pertanyaan seperti halnya kalau kita melakukan survei atau melakukan wawancara terstruktur. Jadi pertanyaan atau instrumen pengumpulan data, interpretasi data itu dilakukan secara simultan, ya, secara simultaneous. Jadi ketika Anda bertanya, maka pertanyaan Anda itu pasti dipengaruhi oleh apa yang dia ungkapkan sebelumnya. Dan ketika si partisipan itu mengungkapkan sesuatu, kan Anda melakukan analisis itu sebetulnya secara cepat, ya, analisis, lalu dari situ memunculkan pertanyaan berikutnya. Jadi suatu rangkaian pertanyaan. Jadi kalau Anda mengatakan bagaimana pertanyaan dirumuskan, itu secara simultan antara jadi data collection, measure development, data analisis itu dilakukan secara simultan, maka diperlukan kemampuan cepat untuk menangkap apa yang diungkapkan oleh partisipan. Anda tidak bisa ini apa ya maksudnya partisipan itu nggak bisa. Anda harus mengalir begitu. Itu butuh latihan yang saya sendiri berlatih itu ya hampir 3 tahun ya, 2-3 tahun gitu. Pertama kali kami terapkan itu untuk risetnya BI ya mengenai redenominasi. Kemudian ada OJK, LPS, Indosat dan seterusnya itu sudah kita lakukan beberapa pekerjaan yang cukup besar. Dan itu harus dilatih betul. Lima itu juga melatih dirinya ya cukup lama itu. Jadi seperti itu. Yang kedua, kalau kemudian partisipan menduga, oh ini jangan-jangan mengenai pandemik, ya nggak apa-apa. Tetapi toh yang kan dugaannya muncul dari dia, bukan kita simulasi. Nah, kalau dia mengatakan, apakah ini maksudnya untuk pandemi? Ya terserah Anda, saya mengatakan begitu. Apakah Anda mau mengaitkan dengan pandemi atau tidak, saya kira terserah Anda. Gitu. Jadi kita balikkan lagi, kita menahan diri, sungguh-sungguh menahan diri, supaya tidak mempengaruhi interpretasi mereka. Jadi kita sungguh-sungguh tidak mengatakan seperti itu. Jadi kalau partisipan bertanya, apakah masa depan saya ini terkait dengan pandemik, nah silakan Anda memilih apakah Anda kaitkan dengan pandemik atau tidak. Bagi kami tidak masalah sih. Gitu. Nah itu ya silakan gitu. Itu Pak siapa? Mas Eko ya? Ya, Mas Eko, Pak. Itu ya. Bapak mau tanya sedikit, Bapak. Maksudnya kalau misalnya itu di dokumen dari misalnya apa namanya, misalnya di proposal atau apa, misalnya kan yang saya pahami misalnya kalau penelitian itu ada pertanyaan penelitian. Nah ini untuk misalnya kalau untuk kita membuat penelitian seperti SIMED itu, apakah ada juga semacam bagian yang isinya apa pertanyaan penelitian atau apalah yang nanti maksudnya menceritakan nanti arah dari penelitian itu nanti mau kemana, seperti halnya kalau penelitian survei atau eksperimen atau penelitian lain seperti itu, Bapak. Oke. Nah itu beda lagi ya. Jadi ini kan kalau ini tadi dalam ketika wawancara kan komunikasi peneliti dengan partisipan, dengan interview itu kita harus tidak memberikan arah, ya, memberikan arahan. Tetapi kalau ini komunikasinya dengan dosen pembimbing ya harus dijelaskan bahwa masa depan saya itu suatu kata kunci untuk menangkap suatu situasi yang dihadapi oleh masyarakat terpinggirkan itu dari masa pandemik. Jelas Anda harus mengatakan itu kepada pembimbing. Demikian juga ketika kami mengatakan ini pada timnya John Hopkins, ya saya memaparkan dengan detail mengapa ini, mengapa itu, mengapa ini gitu kan. Dan mereka juga sangat berpengalaman di dalam riset ini. Bahkan ini dicek sampai ke mana pusatnya itu, Bu Rohimah? Di Amerika itu di mana itu? Dia punya di mana itu, di negara bagian mana? Itu harus dapat approval dulu sampai ke sana. Jadi dari tim dapat approval di John Hopkins Indonesia, lalu dibawa ke John Hopkins di pusatnya sana, lalu dilihat aspek etiknya dan macam-macam gitu ya, baru kemudian kita lakukan. Nah, ketika kami berkomunikasi dengan pemberi pekerjaan, ya kami paparkan detail. Demikian juga sebelum kami jalan ke lapangan, menjalankan riset, kami kan juga paparkan dulu dengan KSP ya.
kantor staf presiden dan Satgas Covid dan macam-macam, mereka punya tim. Ya itu kita paparkan dulu bahwa kami akan melakukan ini. Mereka tanya, nitip ini. Kalau titipan mereka itu nggak mutu ya kita nggak mau. Nggak, itu nanti akan bias. Mengapa bias? Ya saya jelaskan gitu. Nah, terus nanti sepakat semua baru jalan. Itu Pak Eko. Jadi kalau Anda menggunakan ini, misalkan supervisornya Pak Bayu Sutikno, ya Anda paparkan dengan detail serta argumen kuatnya mengapa ini dilakukan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Ya, Ima. Baik, terima kasih Mas Eko. Berikutnya kita bergeser ke tetangga sebelah, ke Mas Huda Maulana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mas Huda, mungkin bisa kita nyalakan, Mas Rocky. Ya, silakan Mas Huda untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak-Bapak. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Ya tenor ya. Okay. Terima kasih atas pemaparannya Pak BM, Ibu Ima. Pertanyaan saya cukup singkat ya. Apakah metode yang barusan disampaikan ini bisa diadaptasikan ke responden atau objek yang mereka memiliki pendidikan dan juga status sosial secara umum yang lebih tinggi? Misalnya nih, taruhlah saya ini adalah seorang yang punya nyali besar dan ingin mewawancara para guru besar di universitas di Indonesia, begitu ya, mengenai bagaimana persepsi mereka terhadap mahasiswa S1. Apakah mereka melihat mereka sebagai murid, begitu ya, atau melihat sebagai calon pengganti, ya, atau melihat mereka sebagai apa ya, atau cuma melihat mereka sebagai, mohon maaf, tanggungan, begitu ya. Saya harus wajib membimbing mahasiswa S1, jadi ya tanggungan begitu. Nah, apakah bisa diterapkan? Dan kalau memang bisa, nanti kira-kira halangan apa yang unik akan dihadapi di dalam kondisi seperti itu? Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Huda. Jadi sebelum saya menggunakan ini untuk masyarakat berpendidikan rendah, bahkan pertama kali kami gunakan untuk pejabat-pejabat di BI, yaitu penelitian mengenai redenominasi. Dan juga masyarakat dari kalangan bisnis, industri, orang yang jauh lebih kaya dari saya mewawancarainya, juga PhD juga, mereka orang-orang bankers hebat. Kami menggunakan ZIMET, kata kuncinya adalah redenominasi. Kemudian yang lalu ujungnya kita punya mental map mengenai redenominasi, dan dari peta mental itu kita kembangkan menjadi suatu eksperimen mengenai redenominasi. Oke, yang itu memberi masukan bagi PI untuk kalau akhirnya redenominasi dilakukan itu apa sih yang harus dilakukan. Oke. Dan itu saya kira itu sudah diterbitkan di buletinnya PI ya. Kemudian yang berikut kita lakukan itu dengan OJK, itu terkait dengan Market Conduct Risk Assessment. Saya dengan Pak Rimawan ya, dengan PI itu dengan Pak Rimawan, Mas Gumilang, siapa lagi ya itu. Kemudian dari psikologi itu dekan psikologi Fatur, Air Tambang gitu kan. Tetapi yang melakukan SIMET waktu itu saya, Pak Rimawan sama siapa? Purima ikut nggak ya? Belum ya? Belum, masih latihan lah dia. Nah kemudian OJK itu Market Conduct Risk Assessment. Ya lalu kita beri masukan. Kemudian yang akhirnya terbit di jurnalnya MM itu hasil awalnya juga dari SIMET dengan LPS. Itu mengenai skema penjaminan simpanan, yang kemudian dari sana didesain suatu eksperimen untuk bankers, yang semula itu ZIMET-nya untuk para bankers. Kemudian dengan terakhir dengan Bu Ima itu Indosat ya Bu Ima ya, Indosat Oridu ya, Indosat Oridu itu kita juga menggunakan ZIMET. Yang kemudian kita tindak lanjuti lebih lanjut dengan survei yang melibatkan 1.000 lebih ya pengguna mobile internet di seluruh Indonesia, begitu. Jadi ini dan malah lebih enak ya, malah lebih enak ya, tahu lebih enak aja. Mereka bisa bercerita dengan sangat lebih leluasa. Bu Rima punya pengalaman itu lebih leluasa. Jadi ini bisa digunakan untuk siapapun. Jadi kalau Anda ingin melakukan wawancara pada Pak Bayu, Pak Rocky, Bu Naila, Pak Arsono itu ya bisa aja pakai SIMET, nggak masalah. Begitu. Ya. Berarti insya Allah tidak ada kesulitan karena terus ini mereka memiliki pola pikir yang bisa menebak gerakan kita. Jadi kok saya tadi di awal kok semacam punya persepsi pribadi kalau ini seperti main catur ya, kita saling
saling menyembunyikan gerakan Enggak. begitu ya. Tetapi sebenarnya tidak ada ya. Oh, baik. Enggak, ya kita sebenarnya bukannya ini saling menyembunyikan, enggak. Ini kan kelihatannya negatif ya. Kita hanya ingin menstimulasi seseorang itu apa ya? Artinya seringkali begini. Seringkali pertanyaan itu kan apa yang dianggap penting, apa yang saliens bagi si peneliti. Yang belum tentu itu salient bagi si partisipan kan gitu kan. Intinya sebenarnya aja. Jangan sampai kalau saya bertanya bahwa apakah Pak Amin Wibowo itu suka sambal pedas. Katakan dia mengatakan, oh iya saya suka sambal pedas. Lalu apa kemudian saya bisa mengambil kesimpulan, oh berarti Pak Amin Wibowo itu kalau makan harus pakai sambal pedas. Kan nggak bisa begitu. Nah, jadi maka saya menanyakannya begitu dengan cara lain. Misalkan buat satu pilih gambar mengenai makanan saya, gitu. Selesai toh. Jadi tidak menanyakan. Nah kalau sambal akhirnya nggak muncul, ya sudah berarti nggak relevan. Meskipun kalau ditanya apakah dia suka sambal, suka. Tapi belum tentu itu salin. Nah, belum tentu itu memiliki arti penting gitu. Itu intinya sebetulnya. Ya. Jadi ini bukan menyembunyikan sesuatu seperti apa itu enggak. Ini supaya tidak biasa saja. Gitu. Siap, terima kasih Pak Ben. Terima kasih Mas Sudah. Jadi menangkap alam bawah sadarnya ya, mental modelnya ya, biar nampak. Baik, berikutnya kita ke Taipei nih, atau ke Hsinchu, ke Taiwan ini. Mas Afif, seingat saya di Taiwan ini. Sekarang sudah jam 11 di sana. Apa kabar Mas Afif? Alhamdulillah, matur nuwun sangat Pak Bayu. Monggo langsung silakan ke Pak BM dan Bu Ima. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak BM, Bu Ima. Nuwun sewu izin menanyakan beberapa hal terkait, saya sedikit penasaran terkait mekanisme metodologis dari ZMAT ini. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan dalam menginterpretasi gambar yang dibuat sendiri oleh responden dengan gambar yang diambil dari sumber lain misalnya? Misalnya tadi sempat disebut terkait sensory image misalnya. Bisa saja saya coba kasuistik misalnya mengimajinasikan misalnya responden itu gambarnya hitam putih misalnya. Itu kan kemudian ada miss kemudian di situ terkait sensory image yang mungkin kita mau lihat dari sisi warnanya seperti apa, nggak ada. Atau kebalikannya misalnya, kalau gambarnya diambil dari sumber lain, bisa saja itu hanya merepresentasi bentuk misalnya, tapi tidak merepresentasi warnanya misalnya. Jadi itu kan juga kemudian bisa menjadi bias. Terus yang kedua, tadi sempat disebut bahwa kita harus hati-hati dalam mendrive responden. Nah, tapi di akhir misalnya disebut bahwa kita pokoknya harus minta satu gambar yang dipilih secara yang menjadi main picture untuk menggambarkan mental modelnya responden misalnya. Apakah itu justru tidak mendrive responden tersebut? Misalnya mental model responden itu sebenarnya memang direpresentasi oleh sejumlah gambar misalnya. Tidak bisa dengan hanya satu gambar. Itu saja, matur nuwun Bapak Ibu. Ya, jadi terkait dengan hitam putih atau berwarna, itu kan sudah pilihan si responden sebetulnya. Kalau responden merasa bahwa gambar hitam putih itu merepresentasi apa yang dia pikirkan, dia rasakan, saya kira itu oke. Jadi bahkan kita tidak boleh memaksa, oh harus gambarnya berwarna, nah, itu malah bias kita nanti kan gitu. Nah, artinya dia sudah melihat bahwa it is sufficient that we present black and white pictures. Gitu kan. Tuh, justru kalau kita mengatakan harus berwarna, nah, lalu dia mulai mikir-mikir warna kan, harus padahal tidak dia pikirkan gitu. Oke. Kedua, mengenai apakah ketika kita menanyakan satu gambar yang paling penting itu membuat bias karena memaksa dia. Enggak, itu enggak paksakan. Jadi beberapa peserta mengatakan, oh semua gambar penting enggak gitu. Ya ada, ya sudah, enggak ada, semua penting. Ya sudah, selesai. Jadi itu tidak harus. Kita hanya bertanya apakah menurut Anda ada satu gambar yang paling penting di antara gambar itu atau gambar yang paling mewakili dari semua gambar yang Anda kumpul. Ada beberapa partisipan yang mengatakan, saya pikir-pikir semua penting gitu. Ya sudah, jangan masa coba tahu pikir lagi, nggak boleh begitu. Nah, ya sudah berhenti kalau dia mengatakan nggak ada, ya sudah nggak ada. Tinggal kita mengatakan, loh mengapa kok tidak ada gambar yang paling penting? Nah, gali lagi lebih dalam lagi.
Ada beberapa kasus ketika kita menggali dalam partisipan yang tidak memilih gambar paling penting, akhirnya dia mengatakan, oh iya ya, ternyata ini gambar yang paling penting, Pak, gitu. Tetapi kan bukan saya yang menentukan gitu, dan dia secara volunteer kemudian menentukan bahwa memang akhirnya ada gambar yang paling penting. Gitu kira-kira. Jadi ini suatu proses yang cair gitu ya. Mungkin Bu Rihma bisa menambahkan ya. Silakan Bu Rihma. Ya betul Pak, bahwa memang ada beberapa partisipan itu yang memang bisa dengan gampang dia menemukan satu gambar yang paling mencerminkan topik gitu. Tapi ada beberapa juga yang kemudian nggak bisa gitu. Jadi memang sebagai peneliti pada waktu itu kita kayaknya harus memberikan waktu yang agak lama gitu ya. Dipikir-pikir dulu aja. Karena mereka akan mikir, mereka kalau secara offline itu mereka gampang. Biasanya mereka shuffle gambarnya akan mereka shuffle, mereka lihat satu-satu lalu mereka pisahkan mana yang penting dan mana yang enggak. Cuman kalau ketika daring ini ya mereka biasanya akan melihat gambar mereka juga, ya ada juga yang bilang semua penting gitu, tapi begitu digali ya yang keluar cuma satu sebenarnya gitu. Jadi memang harus menggalinya pada akhirnya itu ternyata memang bisa keluarnya satu gitu, karena menurut step Zimet juga bahwa sebenarnya yang paling karena ini instruksinya adalah mana yang paling penting itu menurut Zaltman sih hanya satu begitu. Tapi setelah di lapangan bisa jadi lebih dari satu memang. Meskipun akhirnya satu juga. Nah, jadi ini Bu Rihma ini yang 12 kan juga yang akan kita diskusikan ya? Salah satunya ya Pak. Saya izin moderator supaya Bu Rihma cerita yang ini ya 12 nih ya. Ini unik karena dia menggambar sendiri. Silakan Bu Rihma. Ya baik, Bu Rihma, cerita. Bu Rihma silakan upload sendiri biar bisa geser sendiri. Sebentar Pak, ya baik, saya tak ngeluarkan sendiri aja. Bisa enggak? Kalau enggak, saya asisteni ya. Buka dulu Pak. Ya wes, tak buka ke. Ya Pak, boleh deh. Wah kali ini loh lumayan bisa diasisteni Pak Bayan. Yang sering-sering aja silakan. Baik, ini partisipan nomor 12 yang saya interview, beliau adalah pendatang dari Jawa Timur, dari Malang, jadi dia tinggal di Jakarta tidak dengan keluarganya. Beliau usianya 40 tahun, anaknya 2, sedang sekolah SD, pendidikan beliau yang terakhir SMP dan bekerja sebagai pedagang bakso, sebelum pandemi dan saat ini juga masih sebagai pedagang bakso. Nah, ini adalah salah satu responden yang partisipan yang cukup sulit sebetulnya. Jadi membuka percakapan itu sangat sulit karena beliau sudah defense di awal gitu. Jadi karena Jawa Timur ya ngomongnya ya-an gitu ya, galak gitu ngomongnya kayak Pak Bayu gitu kalau lagi ngomong itu kan suka sampai naik dewe gitu. Nah, mirip seperti itu. Jadi memang defensif sangat tinggi gitu. Jadi tidak banyak yang keluar, tapi memang harus dikupas. Ketika diminta untuk mengumpulkan gambar, bapaknya ini agak males-malesan gitu. Jadi tak gambar wae lah ya, ini soalnya lah gampang gambar gitu. Oh ya, sudah monggo kalau mau digambar saja sekalian. Lalu kemudian muncullah 7 gambar ini begitu, ada rumahnya tingkat, ada jendelanya, ini saya gali. Kenapa bentuk rumahnya seperti ini, kenapa tingkat, kenapa kemudian ada jendelanya 4 dan sebagainya. Ternyata karena saat ini beliau sedang tinggalnya dengan mertuanya, jadi yuk-yukan gitu rumahnya. Maka kemudian di masa depan dia pengennya rumahnya yang besar, tingkat, pokoknya besar, jadi anak-anak kalau mau lari-lari main bola itu enak di dalam rumah, begitu dia ceritanya. Yang kedua ada kios. Kios ini menggambarkan karena dia sudah kelelahan selama ini jualan bakso muter-muter di Jakarta, gitu. Jadi dia tidak punya tempat mangkal. Jadi dia sangat literal. Nanti di masa depan saya ingin punya kios bakso yang menetap dan bisa mempekerjakan banyak orang. Intinya begitu. Lalu ada gambar Ka'bah. Gambarnya agak unik memang ini Ka'bahnya. Jelas gitu ya, ingin naik haji bersama keluarga besar, anaknya dan istrinya seperti itu. Lalu ada gambar bakso dan gerobaknya. Buat dia ini adalah hal yang penting untuk hidupnya, gerobak bakso ini, karena ini yang membawa beliau untuk berpisah dengan keluarganya ke Jakarta. Dia memutuskan untuk tidak
mengajak keluarganya ke Jakarta bersama dengan dia, meskipun dia di Jakarta tuh sendiri banyak worried-nya karena memikirkan keluarga di rumah yang takut kena tertular pandemi begitu. Tapi dia memutuskan untuk tidak mengajak keluarganya ke Jakarta karena hubungannya dengan gambar selanjutnya, sekolah. Dia agak tidak percaya dengan sistem sekolah yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi dia lebih merasa aman ketika anaknya sekolah di tempat asalnya. Karena menurut dia, sekolah di tempat asalnya di Malang itu, pendidikan agamanya lebih bagus daripada yang ada di Jakarta. Dia sudah terpapar dengan kehidupan yang ada di Jakarta, dia bisa melihat di lingkungan sekitarnya orang Jakarta ini, akhlaknya pada waktu itu yang dia sampaikan, akhlaknya seperti apa, dia tahu gitu. Nah, dan dia tidak ingin anaknya seperti itu. Maka dia menahan untuk tidak mengajak keluarganya ke Jakarta, meskipun itu sulit gitu ya, tetap berada di Malang, supaya pendidikan agamanya bagus gitu. Lalu dia juga menggambarkan mobil dan motor. Keduanya terkait dengan mobilitas karena itu tadi saat ini beliau tinggal keluarganya tinggal dengan mertua gitu ya, dan itu cukup besar, dan saat ini mereka hanya punya motor sebagai moda transportasi. Beliau berpikir ketika beliau pulang ke Malang nanti pasti akan perlu mobil karena dia ingin membuat keluarganya nyaman gitu. Selama ini ditinggal oleh beliau, tapi kemudian tidak terlalu nyaman gitu ya. Jadi di Malang. Ketika menceritakan ini, semua gambar ini, yang keluar pandeminya hanya pada saat gambar bakso. Jadi di gambar yang lain itu nggak keluar sama sekali pandemi. Jadi yang keluar adalah ke depannya mau seperti apa gitu, tapi sama sekali tidak ada yang keluar tentang pandemi. Tetapi hanya di gambar bakso ini yang dia bercerita tentang bagaimana pandemi dan PSBB berimpact kepada usaha yang dia lakukan gitu. Tapi karena Bapak ini cerdas, jadi usaha baksonya tambah laris pada saat PSBB. Nah, nilai-nilai yang beliau angkat adalah pertama kemandirian, kejujuran, sabar, saling membantu, dan mudah menyesuaikan diri. Mudah menyesuaikan diri ini di-highlight benar oleh Bapak ini, karena beliau sudah bertahun-tahun ada di Jakarta, dan penyesuaian diri itu adalah yang paling penting menurut beliau. Karena kalau beliau tidak bisa menyesuaikan diri, Jakarta itu keras, Mbak. Saya tuh udah hampir nyerah nih, udah mau pulang ke Malang sebetulnya, sebelum jualan bakso, karena tadinya kuli buruh bangunan gitu. Cuma karena kalau pulang saya sama aja nggak bawa apa-apa, jadi saya harus bertahan nih. Jadi saya menyesuaikan diri, belajar. Beliau waktu itu bekerja di warung bakso, lalu dia mengcopy resep-resepnya, lalu gimana cara jualannya, lalu di-copy. Maka mudah menyesuaikan diri itu menjadi nilai yang paling penting buat beliau. Kalau masalah yang beliau sampaikan itu adalah pengangguran, jumlah konsumen baksonya turun pada awalnya, tapi kemudian tidak, pendapatan berkurang, terpisah dengan keluarga, itu menjadi masalah, tapi dia harus mensupres itu karena tinggal sendiri di Jakarta. Beliau juga melihat masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan. Ini diceritakan di gambar bakso, karena beliau pedagang bakso keliling. Jadi di awal-awal karena banyak lokasi yang di lockdown, dia sempat nggak bisa masuk ke mana-mana gitu. Tapi karena Bapak ini kayaknya baksonya enak gitu, jadi beberapa langganannya yang mencari beliau gitu. Jadi ya saya nggak tahu gimana gitu, tapi kemudian pada akhirnya banyak langganan yang mencari beliau sehingga beliau bisa survive gitu. Jadi mangkal di sini, mangkal di sana gitu. Lalu masalah yang juga penting buat dia adalah karena COVID-19 bisa menulari keluarganya di Malang. Nah, keyakinan beliau mengenai COVID-19 itu adalah bahwa pemerintah perlu mengontrol perilaku masyarakat. Karena beliau melihat sendiri, beliau cerita gitu, loh Mbak, aku ini wong tukang dodol ming dodol bakso. Ki ngelek kon nganggo masker, ndak nggawa pendungan gitu. Jadi beberapa satgas itu tuh ketika mengingatkan beliau untuk menggunakan masker dengan benar, dan bukan hanya masker yang scuba yang tipis gitu ya, tetapi betul-betul masker yang bagus, itu harus diingatkan dengan pendungan gitu. Tapi Mbak, nek aku lewat neng ngarep kafe, dicuekin nih gitu. Jadi ketika dia kemudian lewat lagi jualan bakso di depan kafe gitu yang di pinggir jalan, itu banyak yang tidak pakai masker, tapi Satpol PP-nya ya dicuekin aja gitu. Maksudnya petugas tidak ada yang mengingatkan beliau. Maka beliau merasa bahwa pemerintah perlu mengontrol perilaku masyarakat.
Lalu keyakinan dia juga Jakarta kota yang kejam namun sumber materi. Jadi ini yang kemudian membuat dia bertahan untuk tetap ada di Jakarta, enggak pulang ke Malang meskipun terpisah dengan keluarganya. Lalu beliau juga yakin bahwa pendidikan membantu memperbaiki kualitas hidup dan kejujuran bekerja adalah hal yang penting. Gitu. Nah, yang kemudian jadi perasaan beliau pada waktu itu adalah pusing mencari tambahan penghasilan karena di awal-awal pandemi baksonya nggak laku karena banyak yang lockdown. Beliau khawatir dengan kondisi keluarganya dan beliau merasa susah gitu ya, susah di banyak hal. Dia tidak bisa menjelaskan susah karena apa, dia hanya menjelaskan bahwa saya ini pokoknya sekarang sedang merasa susah gitu. Nah, kemudian perasaan dia yang terakhir adalah pasrah sama dengan mirip dengan responden partisipannya Pak BM tadi. Karena beliau pendatang, beliau juga merasa didiskriminasi. Jadi ketika ada bantuan, misalnya bantuannya beras 10 kilo, beliau ini hanya dapat 2 kilo. Yang beliau pertanyakan adalah, Mbak sing 8 kilo ning ndi? Gitu. Nah, saya juga nggak tahu. Jadi beliau merasa didiskriminasi karena beliau pendatang. Beliau sadar beliau tidak punya KTP Jakarta, jadi ya dia bertanya-tanya sendiri begitu. Karena ketika bertanya ke ketua RT-nya ya tidak ada jawaban yang memuaskan gitu. Nah, lalu perilaku beliau dipengaruhi oleh perasaan dan dipengaruhi oleh keyakinan beliau. Jadi dia banyak membelikan alat-alat kesehatan untuk keluarganya yang ada di Malang. Jadi kalau untuk dirinya, dia puas dengan bantuan-bantuan masker dan hand sanitizer dari lingkungannya, karena banyak yang memberikan bantuan itu. Tetapi uangnya beliau sisihkan untuk membelikan barang dan itu dikirim ke Malang. Jadi saya nih beliin masker Mbak, hand sanitizer macam-macam yang banyak, tak kirim ke Malang. Jadi bukan mengirimkan uang, tapi dia kirimkan dalam bentuk paket, dalam bentuk barang. Karena pokoknya ini harus jadi barang yang untuk melindungi mereka, bukan uang yang dipakai untuk hal yang lain. Begitu. Jadi beliau secara cerdas mengalokasikan ini untuk membeli barang-barang itu. Beliau juga selalu mengingatkan keluarga untuk menjaga protokol kesehatan, begitupun beliau juga menjalankan protokol kesehatan. Lalu beliau jualannya juga tetap, dia memilih untuk being smart, tidak capek pergi kemana-mana, tetapi ke pelanggan tetap saja yang sudah tahu. Lalu kemudian itu tadi beliau selektif memilih sekolah untuk anaknya, beliau juga sekarang sedang menabung untuk model usaha untuk bikin kios. Lalu beliau juga berdiskusi dengan keluarga untuk setiap keputusan, terutama keputusan untuk LDR dengan istrinya ini. Dia selalu bertanya kepada istrinya, "Nek aku balik biar, aku balik biar," tapi istrinya memang belum membolehkan untuk pulang gitu pada saat ini. Nah, lalu harapan di masa depan itu tadi dia pengen punya usaha sendiri, pengen punya warung sendiri. Buat beliau anak-anak itu adalah harta yang paling berharga untuk hidupnya. Maka beliau ingin anak-anak selesai sekolah dengan baik, sukses dan mapan. Jadi salah satu ukuran kesuksesan beliau adalah ketika beliau melihat anak-anaknya sukses dan mapan, lebih sukses daripada dirinya. Begitu. Dia juga ingin berkecukupan materi supaya bisa beli mobil, bisa naik haji atau umroh dengan keluarga dan tetap sehat hingga tua. Gitu. Lalu sorotannya adalah yang terkait dengan kebijakan pemerintah itu adalah beliau percaya jika aturan itu baik, beliau percaya, tetapi beliau mengingatkan bahwa perilaku masyarakat itu harus dikontrol oleh aparat gitu ya. Jadi pada waktu itu idenya ketika kami melakukan leadering di sini, idenya adalah ada social influence, ada social pressure, itu sempat kami pertimbangkan gitu bahwa harus ada yang mengontrol perilaku masyarakat. Begitu Pak BM. Oke, sekalian aja yang terakhir nomor berapa tadi? Yang terakhir nomor 14 Pak. Oke. Nomor 14. Nah, ini responden nomor 14 ini juga unik, mirip dengan partisipan yang sebelumnya. Beliau laki-laki, 26 tahun, belum menikah, pendidikan terakhir SMA, dan saat ini sedang kuliah tingkat akhir. Kuliah tingkat akhirnya ini kebetulan memerlukan banyak praktek, tetapi tidak bisa dilakukan karena sekolahnya harus online. Sebelumnya dia bekerja sebagai driver ojek online, jadi sambil kuliah, sambil ngojol. Saat ini dia vakum dari ngojol, dia tinggalnya di Jakarta, tinggal bersama orang tuanya. Nah, gambarnya adalah sekali lagi saya menemukan partisipan yang seluruh gambarnya nggak ada hubungannya dengan pandemi, dan ketika ditanya di wawancara, sama sekali tidak keluar pandeminya dari awal sampai akhir. Ini saya sempat judek ini, karena kok pandeminya tidak keluar gitu. Tapi berarti mungkin untuk partisipan ini, laki-laki 26 tahun masih kuliah gitu ya,
ya pandemi itu nggak masuk di pikiran mereka begitu. Yang mereka pertimbangkan adalah gimana caranya saya sekolah dan dapat bekerja. Karena kalau melihat gambarnya, ini kan gambarnya kalau nggak lulus, kerja, kompetisi, lalu kemudian ada makanan dan ada teknologi. Beliau banyak berbicara tentang teknologi, tapi tentang pandemi ini nggak muncul sama sekali sampai pusing. Tapi yang menarik adalah beliau ini masih kuliah gitu ya, tingkat akhir, tidak bisa praktek. Dan beliau melihat kalau tidak bisa praktek gitu, terkait dengan gambar yang pertama, kalau nggak bisa praktek nanti dia akan kalah dengan orang-orang asing. Karena di Indonesia katanya, lo Mbak lihat of report, orang asingnya semakin banyak. Pribuminya berapa coba yang kerja di situ gitu. Jadi dia selalu mengkontraskan antara pribumi dan asing begitu. Dia menganggap bahwa orang pribumi itu tidak punya daya saing gitu. Apalagi dia tidak menyebutkan di masa pandemi, dia hanya menyebut bahwa sekarang ini sampai nanti ke depan Indonesia itu pribuminya akan semakin tersisihkan orang-orang asing, dia bilang begitu. Maka dia paham, dia kemudian membahas tentang teknologi gitu. Nah, maka masa depan itu di dua gambar yang ini, yang robot ini berkompetisi dan sedot debu ini, gitu, dia menyatakan bahwa ini nanti teknologi ke depan akan ya bantu sih, tapi ya, dia kalau membicarakan teknologi dia optimis, tapi nanti keluarnya tapi itu nanti akan banyak pengangguran dan segala macam. Nah, pada waktu itu jujur yang saya lakukan karena sampai akhir tidak keluar pandemi. Ini saya gergetan sebagai seorang peneliti karena kemudian dugaan bahwa pandemi itu berpengaruh untuk dia itu tidak ada. Lalu ya sudah gitu karena tidak muncul ya sudah gitu tidak kemudian tidak ditanyakan. Nah, kemudian yang menjadi nilai-nilai dari partisipan ini adalah yang pertama dia fleksibel beradaptasi dengan kondisi. Dia hanya menyampaikan begini, Mbak karena kondisinya sedang begini, kuliahnya kan harus online nih. Jadi ya udah saya ngikutin aja gitu. Saya nggak bisa praktek, tapi ya saya browsing. Jadi beliau belajar secara otodidak untuk nyari materi-materi kuliah gitulah intinya. Yang kedua, orangnya ini cukup perfeksionis dan dia fokus saat ini dia betul-betul sedang fokus dengan kuliahnya. Maka kemudian ketika saya tanya kenapa berhenti jadi ojol, karena dia merasakan tantangan yang cukup tinggi ketika kuliah semester terakhir itu harus secara online gitu. Maka dia ingin fokus ke situ. Masalahnya yang dia sampaikan pendidikan secara daring tidak optimal. Menurut dia karena kuliahnya ini harus praktek, ada hal-hal yang yang kadang-kadang knowledge-nya pasif yang bisa didapatkan hanya dengan praktek itu tidak bisa dia dapatkan. Lalu masalah kedua, dia melihat banyak pribumi yang kena PHK karena di banyak berita itu pribumi semua nih yang kena PHK. Dia nggak pernah dengar berita kalau ada orang asing kena PHK gitu. Jadi dia menganggap bahwa pribumi ini lagi susah-susahnya nih pada masa kondisi ini. Pun perekonomiannya sulit dan waktu itu kami membahas tentang ASEAN Economic Community gitu. Jadi dia menganggap bahwa Indonesia itu sebetulnya belum siap dengan perdagangan bebas gitu. Dia merasa SDM-nya masih belum punya skill yang cukup kalau bisa freely dengan bebas nanti bisa bekerja di negara di ASEAN gitu. Jadi obrolannya ini cukup serius gitu ya, ngomongin tentang MEA, tapi intinya adalah SDM-nya memang masih belum mumpuni. Nah, keyakinan yang dia bawa saat ini adalah dia yakin bahwa pribumi ini kalah bersaing dengan asing. Ini sebetulnya mencerminkan kekhawatiran dia ketika dia nanti lulus, aku ini akan dapat pekerjaan atau tidak. Karena proses sistem sekolahku ini terganggu dengan proses daring, yang menurut dia tidak optimal itu tadi. Lalu dia juga menyatakan bahwa pendidikan formal tidak menjamin pekerjaan yang akan lebih baik nantinya ketika dia lulus. Dia juga bilang kesejahteraan pribumi nggak membaik. Dia bilang teknologi akan berkembang pesat, tetapi kemudian dampak negatifnya adalah manusia akan terlalu tergantung pada teknologi, sehingga nanti sulit gitu kehidupannya. Kalau pada suatu titik teknologi itu tidak bisa lagi membantu manusia gitu, jadi harus selalu berevolusi. Dia juga yakin bahwa masyarakat bawah akan tetap kesusahan, jadi beliau selalu mengkontraskan juga antara masyarakat bawah dan masyarakat atas itu tuh beda. Jadi menerima supportnya beda dan kondisinya sekarang juga beda. Nah, perasaan dia adalah yang pertama khawatir, yang kedua tidak bangga, susah, dan dia skeptis dengan kebijakan pemerintah. Tapi dia tidak secara spesifik menyebutkan kebijakan yang seperti apa,
yang terkait dengan pandemi. Dia hanya membicarakan kebijakan daring ini loh Mbak, kudu niki dipikir meneh gitu, tetapi tidak dihubungkan dengan pandemi. Nah, lalu kemudian keyakinannya di masa depan, tadi keyakinan saat ini pribumi kalah bersaing dengan asing. Keyakinan di masa depan dia juga masih percaya bahwa kesejahteraan bumi ini pribumi ini akan membaik gitu. Jadi dia pesimis gitu. Meskipun teknologinya berkembang pesat, tapi dia pesimis kalau itu akan membawa ke kesejahteraan pribumi di masa mendatang. Gitu. Artinya masyarakat bawah akan tetap kesusahan, gitu menurut dia. Nah, karena dua keyakinan itu, maka yang dia lakukan adalah meningkatkan keterampilan menggunakan teknologi. Jadi dia banyak browsing, lalu dia tetap akan menyelesaikan kuliah, nanti gimana lah caranya untuk yang praktek dia akan pikir belakangan, lalu dia juga memanfaatkan teknologi untuk ojol, jadi memang dia bergabung dengan ojol karena dia memang tahu efek positif dari teknologi. Harapan dia simpel sebetulnya, setelah kuliah saya jadi orang sukses, itu aja sebetulnya. Nah kemudian yang bisa kami simpulkan, jadi proses kesimpulan ini sebetulnya tidak dilakukan sendiri, tetapi kami bertiga, Pak BM, saya, dan Bu Vita, itu selalu ngobrol atas setiap satu partisipan gitu. Jadi kami tidak menyimpulkan sendiri, maka kesimpulan ini itu seperti sudah persetujuan dari tiga peneliti begitu. Jadi objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak BM bahasanya ya. Nah kalau mungkin saya bisa nambahkan ya. Jadi bahkan setiap wawancara berakhir kita tetap daringan dengan dari Bu Yuni ya dan timnya ya. Jadi setiap selesai, jadi mereka partisipan itu live, saya, Bu Ima, Bita, Bu Yuni dan teman-temannya itu tetap ada di situ. Lalu kita biasanya punya waktu 1/4 jam ya, hingga 20 menit itu untuk mencerna apa yang baru kita dapatkan dari wawancara tadi. Dan itu direkam gitu. Direkam dan setiap wawancara direkam dan ada verbatim translation-nya begitu. Ya silakan lanjutkan Bu Ima. Baik, ini yang terakhir. Jadi partisipan 14 ini kami menganggap beliau ini ketika memandang masa depan beliau sangat jangka pendek gitu. Jadi tidak jangka panjang seperti partisipan-partisipan yang lain, tapi dia hanya bisa melihat masa depan itu ya dia lulus kuliah lalu dia bekerja selesai gitu. Dia belum memikirkan kedepannya nanti seperti apa gitu. Jadi tapi dia orangnya sangat perfeksionis tetapi gampang putus asa. Lalu ya yang menariknya adalah beliau sama sekali tidak memikirkan COVID gitu ya, nggak peduli bahkan nggak keluar sama sekali. Sehingga sikapnya ya tidak ada gitu ya. Namun secara umum dia skeptis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat periode kami melakukan wawancara begitu. Tapi yang lalu kemudian yang bisa beliau lakukan apa ya? Dia hanya bisa mengikuti aturan dari pemerintah. Begitu, Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Saya menambahkan jadi partisipan ini memang tidak secara eksplisit menyebut terkait dengan COVID, pandemi dan seterusnya, tetapi ketika dia mengatakan situasi saat ini dan seterusnya itu nggak tahu, dia menghindari kata itu. Saya tidak tahu apakah itu karena ketakutan atau apa, saya nggak tahu, tetapi sebetulnya dia mengaitkan dengan situasi unik ya, pada saat itu. Memang seperti yang dikatakan Bu Ima ya, tidak secara eksplisit dia menyebutkan hal itu seperti halnya partisipan yang lain. Baik, saya akan melanjutkan dari 15 partisipan dan peta mental itu, lalu kita menemukan yang namanya konstruk umum. Dan ini kita diskusikan dengan para pewawancara dan juga tim dari John Hopkins. Oke. Nah, konstruk umum adalah masa depan, harapan, keyakinan, dan rencana. Masa depan sebagai kata kunci dalam wawancara dideskripsikan oleh para partisipan ke dalam 3 kategori, yaitu masa depan sebagai harapan, masa depan sebagai keyakinan, dan masa depan sebagai rencana. Dan kalau Bapak Ibu melihat, ada partisipan yang memaparkan masa depan itu hanya sebagai rencana, saya pengen begini, begitu, atau sebagai harapan. Yang mengembirakan tentu saja kalau kita bisa mengidentifikasi partisipan melihat masa depan itu dalam bentuk sebagai pelaksanaan rencana. Nah, itu berarti cukup dekatlah antara dirinya dengan masa depannya kalau dia sudah melaksanakan rencana. Yang kita agak
merasa tidak nyaman itu kalau partisipan itu merumuskan masa depan itu dalam bentuk harapan. Itu kelihatan kalau dia hopeless gitu. Harapan-harapan gitu. Masa depan sebagai harapan menunjukkan kekurangpastian dan keabstrakan. Masa depan sebagai keyakinan menunjukkan kekurangpastian yang lebih rendah dan kemampuan partisipan dalam mengendalikan beberapa faktor yang dapat menentukan masa depannya. Masa depan sebagai rencana dan pelaksanaan rencana menunjukkan tindakan dan intervensi nyata dari partisipan dalam proses mewujudkan masa depan. Jadi ini menunjukkan capability partisipan. Itu sebetulnya akan lebih baik kalau dilanjutkan dengan survei yang lebih luas, sehingga kita mendapat gambaran umum ya. Masa depan sebagai harapan bersifat positif, masa depan sebagai keyakinan bersifat positif dan negatif, masa depan sebagai rencana dan pelaksanaan rencana mengandung optimisme tinggi dan bersifat. Kemudian konstruk umum yang lain adalah kesadaran terhadap struktur sosial yang tidak adil. Beberapa partisipan mengungkapkan kesadaran dan keyakinannya bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang mendapatkan manfaat dan menghadapi risiko yang berbeda-beda dari peristiwa pandemi dan kegiatan pembangunan. Kelompok-kelompok tersebut diungkapkan secara kontras, misalkan kelompok atas, kelompok bawah, kelompok kaya, miskin, pintar, bodoh, pendatang asli, asing, pribumi. Nah, ini mengkhawatirkan. Dan ini harus ditangani dengan baik supaya kesenjangan sosial seperti ini tidak semakin menajam. Kemudian konstruk yang lain adalah diskriminasi. Beberapa partisipan merasakan dan meyakini bahwa mereka mendapat perlakuan diskriminatif dalam pemberian bantuan selama PSBB dan dari kebijakan pembangunan. Seringkali mereka mengekstrapolasi atau memperluas ya cakupan tidak sekedar PSBB, tapi dia juga kemudian merasakan lah ini lihat pembangunan juga menguntungkan kelompok tertentu. Partisipan mengidentifikasikan diri mereka sebagai pihak yang secara konsisten dirugikan, diabaikan, dan ditinggalkan. Jadi konsisten. Ya. Jadi ketika kita memilih mereka dengan kriteria partisipan itu dengan kriteria marginalized society, betul ya terkonfirmasi dari ungkapan mereka bahwa mereka dirugikan, diabaikan, ditinggalkan. Konstruk umum lain adalah kesenjangan sosial. Beberapa partisipan menyatakan bahwa sekolah dari rumah sangat menyulitkan kalangan bawah. Kembali tekanannya, kalangan bawah. Jadi untuk kalangan atas mereka nggak masalah, mereka punya teknologi, punya fasilitas macam-macam. PSBB berdampak sangat buruk bagi masyarakat yang tidak memiliki tabungan masa depan yang penuh dengan kemajuan. Tabungan, yang tidak memiliki tabungan, masa depan yang penuh dengan kemajuan teknologi akan lebih cerah bagi kalangan atas. Jadi teknologi itu kembali lagi berpihak pada kalangan atas. Dan pandemik ini berdampak sangat buruk pada kalangan bawah, tidak begitu pada kalangan atas. Dan pahit bagi kalangan bawah, menguntungkan bagi asing, dan merugikan pribumi. Oke. Jadi yang kelima, sikap skeptis dan kritis. Beberapa partisipan mengungkapkan sikap skeptis dan kritis terhadap beberapa hal, yakni terkait dengan prediksi berakhirnya pandemi, penanganan kesehatan selama pandemi, peran teknologi dan pembangunan dengan pandemi, pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi, inkonsistensi antara pemerintah pusat dan daerah, dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti arahan pemerintah. Kemudian juga muncul paradoks. Beberapa pernyataan muncul dari partisipan yang menunjukkan adanya paradoks atau inkonsistensi mengenai beberapa hal, yaitu Jakarta kejam, namun merupakan sumber penghasilan partisipan. Jakarta kotor, namun merupakan tempat yang cocok bagi hidup partisipan. Jakarta tambah padat, namun menguntungkan usaha partisipan. PSBB diperlukan bagi kesehatan masyarakat, namun berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Konstruk berikut, kepedulian sosial dan advokasi. Selama pandemi, beberapa partisipan menyatakan bahwa mereka terlibat secara aktif dalam menggalang donasi, berdonasi,
berharap dapat memberi pekerjaan orang dengan pendidikan rendah dan selalu menyarankan pada orang lain untuk mematuhi protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan, semua partisipan menyatakan kepatuhannya dalam menjalankan protokol kesehatan arahan pemerintah, meskipun dengan berbagai alasan, yaitu alasan kesehatan diri sendiri, alasan kesehatan anak dan keluarga, alasan pemulihan ekonomi, dan alasan tuntutan pekerjaan. Kesadaran akan makna keluarga dan anak. Pandemi telah memperkuat kesadaran makna. Ini yang penting juga digarisbawahi dan dari John Hopkins suka nih mendengar ini. Pandemi telah memperkuat kesadaran makna dan pentingnya anak dan keluarga bagi partisipan. Hampir semua partisipan kurang mengkhawatirkan kesehatan diri mereka sendiri, namun lebih mengkhawatirkan dampak pandemi bagi kesehatan anak dan keluarga dan bagi pendidikan anak. Partisipan yang sudah memiliki anak menyatakan bahwa anak adalah masa depan mereka, yang mereka harapkan dan yakini akan mengubah hidup mereka lebih baik. Nah, ini penting sekali, saya kira pesan yang sangat penting. Kalau pemerintah akan menyejahterakan masyarakat di kemudian hari, beri perhatian pada pendidikan anak-anak dari masyarakat kelas marginal. Ini penting sekali, terutama saat ini. Dan sangat mengharukan ketika justru masyarakat di kelas marginal ini, mereka sangat menghargai pendidikan, sangat-sangat menghargai pendidikan. Kegigihan dan kesabaran. Hampir semua partisipan menunjukkan kegigihan dan kesabaran mereka dalam menghadapi pandemi yang terungkap melalui pernyataan yaitu bekerja keras, terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, menyediakan makanan-makanan sehat bagi keluarga, menjaga kebersihan diri sendiri dan anggota keluarga, berusaha dan berdoa untuk mencapai cita-cita. Itu kata-kata itu banyak muncul di transkrip. Kemudian kejujuran, ungkapan para partisipan mencerminkan kejujuran partisipan dalam. Nah, kemudian ada kesadaran dan pentingnya pendidikan. Pandemi memberi dampak yang sangat kuat dan seterusnya muncul nih betapa pentingnya pendidikan, lalu efikasi diri. Ya. Beberapa partisipan menunjukkan efikasi diri yang kuat dalam menghadapi berbagai masalah dan masyarakat kelas marginal itu betul-betul resiliensinya sangat tinggi. Dia punya efikasi yang diri ya, sangat tinggi. Nah, lalu ini simpulan sarannya ada konstruk negatif, konstruk positif. Konstruk negatif terkait dengan masa depan sebagai keyakinan yang bersifat negatif, adanya kesenjangan, diskriminasi, sikap skeptis dan kritis dan paradoks atau inkonsistensi. Lalu ada konstruk-konstruk positif yang terkait dengan masa depan sebagai harapan dan keyakinan yang bersifat positif, atau masa depan sebagai perencanaan dan pelaksanaan rencana. Keadilan sosial muncul, kepatuhan, kejujuran, keinginan, kesabaran, pentingnya keluarga, makna anak bagi masa depan keluarga, pentingnya pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan efikasi diri. Kesimpulan, ada seterusnya, dan seterusnya. Itu kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian rangka saran umum yang kita highlight, kita tujukan kepada Satgas COVID atau KSP, BNPB, macam-macam ini. Begitu, saya kembalikan ke Bu Rohima, ada tambahan? Boten, Pak. Dan silakan, saya kembalikan ke Pak Bayu lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak BM, Mbak Ima. Ini masih ada ratusan pertanyaan Pak di Q&A, ya, sangat antusias partisipannya itu ya. Mungkin juga dari marginal juga mungkin ya, sangat antusias. Termasuk saya, maksud saya. Baik, berikutnya adalah ini saya takut salah ini, Mbak mestinya ya. Burhani Mutiara Nublah dari MSI Manajemen. Mbak atau Mas ya? Mbak ya? Mbak Burhani? Mbak Hani? Iya. Terima kasih Pak Bayu atas silakan. Selamat pagi ya di sana. Soalnya saya Indonesia Tengah. Selamat pagi Pak BM dan Ibu Ima. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa beberapa tahap dari ZMAT ini itu dieliminasi. Nah, apakah ada ketentuan tertentu dalam mengeliminasi tahap-tahap tersebut? Nah, yang kedua, untuk di tahap 7, apakah partisipan ini harus memberikan keterangan gambar panca indera secara
keseluruhan dari warna, aroma, sentuhan, dan suara, atau hanya beberapa saja yang memang menurut partisipan itu mewakili? Terima kasih. Baik, pertama tidak ada satu panduan mana yang harus di drop ya. Kembali lagi ini sangat situasional. Tidak, memang akan lebih baik kalau semua bisa diproses itu bisa dilalui. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada ketentuan tertentu, tidak ada. Ya, seperti halnya di dalam penelitian itu pasti Anda menghadapi yang namanya hambatan atau keterbatasan. Misalkan contoh, Anda tidak memiliki sampling frame. Padahal kalau ketentuannya, kalau Anda ingin melakukan survei untuk generalisasi, ya Anda harus punya sampling frame atau population frame yang dari sana Anda mengambil secara random. Misalkan begitu. Tapi bagaimana jika kita tidak punya sampling frame atau population frame? Ya, Anda berusaha keras agar supaya paling tidak beberapa kriteria terpenuhi yang seringkali mahasiswa itu menggunakan acara ini tapi tidak paham alasannya. Misalkan mengalihkan indikator dengan sejumlah angka tertentu, tapi itu nggak ada kaitannya dengan representasi populasi, tetapi terkait dengan kecukupan data ketika kita menggunakan misalkan analisis multivariat misalkan. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan bahwa samplingnya jadi bagus apa enggak. Itu contoh saja. Atau kita melakukan random sampling tetapi kemudian beberapa partisipan tidak bisa diakses sehingga kita harus menggantinya. Ya, itu kan situasional sekali. Ya. Aturannya sih ya Anda harus mendapatkan dengan cara merandom lagi misalkan begitu. Jadi kembali lagi tidak setiap saat yang namanya proses riset baik itu bisa dilalui. Itu intinya. Tetapi si peneliti yang penting itu dia harus membuka diri, transparan apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Sehingga di dalam interpretasinya itu kita bisa mengantisipasi kemungkinan overestimate atau underestimate. Contohnya, tidak setiap data yang kita miliki, kalau itu risetnya kuantitatif, itu datanya terdistribusi normal. Kan nggak selalu begitu. Tetapi kalau kita tahu bahwa itu adalah negatif skewed atau positive skewed, nanti kita bisa memberikan adjustment ketika kita melakukan interpretasi. Jadi yang penting adalah membuka diri, menunjukkan kelemahannya, lalu dibagikan keterbatasan dan kekurangannya itu kepada audiens, supaya audiens tidak misled, tidak dijerumuskan. Ya. Dan kita juga menyatakan dengan apa adanya bahwa ini kemungkinan overestimate, itu harus dinyatakan seperti itu. Itu poin pentingnya. Kemudian kaitannya dengan sensory image, itu tidak harus. Jadi seperti yang dikatakan Bu Rohima tadi, ada partisipan yang tidak mampu mengaitkan antara topik tadi dengan sensorinya. Tidak bisa membayangkan masa depan itu dengan suaranya apa ya, gitu kan? Atau dengan aromanya apa, gitu kan? Itu nggak bisa ya sudah, gitu kan? Ada yang hanya bisa sampai ke warna, suara, rasa, tapi rabaan nggak bisa. Ya sudah, kita nggak boleh maksa. Gitu. Itu saja. Nah, apakah hal itu akan menghambat? Ya pasti, kekurangan data. Kalau dalam data itu ada missing values. Tapi bukan berarti kalau ada missing values lalu data tidak dianalisis, lalu semua discrete. Tidak. Tapi kita tahu dari kelemahan itu, bagaimana kita kemudian membuat interpretasi. Itu, Burhani. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Burhani. Berikutnya dari teman lama ini, Mbak Daru dari Mercu Buana, Jakarta. Mbak Daru itu biar Guru Hima saja yang jawab, Mbak Daru itu. Saya sudah terlalu sering jawab dia. Padahal beliau, Mbak Daru ini sudah punya kamus 10.000 pertanyaan untuk Pak BM loh Pak. Sudah disiapkan ini mungkin. Iya. Pagi Mbak Daru. Segenjang Bapak. Monggo Mbak Daru. Apakah Pak BM masih ingat dengan saya? Saya nggak tahu, saya susah membayangkan ini orangnya laki apa perempuan, tua atau muda, saya sudah lupa. Ya sudah deh, terserah Bapak lah, pokoknya yang penting nanti saya diajak riset lagi Pak. Gitu. Ini Bapak, Zimet ini saya pernah menjadi partisipan ya waktu juga ya. Saya bayangkan menjadi partisipan aja sulit, apalagi melakukan kan itu. Nah, jadi yang saya tanyakan tadi Mbak Rohima kan menyebutkan ada 15 partisipan itu kan. Nah, ini menentukan jumlah partisipan itu kan apakah ada kriteria tertentu, misalnya untuk
saturasinya itu apa pertimbangan itu menjadi saturasi gitu Bapak Mbak Rohimah gitu ya. Kemudian apakah ada kriteria tertentu untuk tadi ada tukang bakso, ada apa ya untuk menentukan itu apakah ada kriteria atau asal saja, sehingga kenapa sampai ditemukan ada tukang bakso yang cukup sulit untuk menggambarkan, untuk memilih gambar, sehingga itu tentunya menyulitkan kita kan sebagai peneliti gitu kan. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini terkait dengan lettering tadi ya Mbak Rohimah ya. Lettering itu kan memang kita perlu menguasai psikologi komunikasi dan juga memahami si partisipan terkait dengan gambar-gambar tadi, kan kita juga mesti bisa memahami simbol-simbol yang dia gambarkan. Nah ini tentunya bukan hal yang mudah kan. Jadi yang saya tanyakan persiapan apa saja yang diperlukan untuk dapat menggali dengan baik. Saya yakin saya pernah kalau waktu itu yang menggali saya itu Pak BM itu beda hasilnya dengan ketika saya digali oleh Bu Yuke misalnya gitu ya. Saya merasakan seperti itu karena Bu Yuke kan orangnya sangat lembut, baik hati, sementara Pak BM 25 tahun di ibu kota. Jadi tentunya lettering dari satu orang ke orang lain sangat berbeda. Nah, ini apakah kemudian biasnya bagaimana Mbak Rohimah? Nih saya tanyakan ke Mbak Rohimah, nanti ke Mbak Rohimah yang melemparkan ke Pak BM, Mbak Rohimah saja gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Daru atas permintaan Mbak Daru. Monggo Mbak Ima. Saya jawab yang bagian mana ya? Nanti yang bagian jumlah partisipannya dan siapa partisipannya Pak BM saja, karena ada secara praktis dan secara teoritis gitu, jadi biar Pak BM saja. Kalau terkait dengan persiapan, karena ini berkaitan juga dengan saya, dulu ketika saya pertama kali belajar Zimet, itu kami melakukan shadowing Bu Naru. Jadi ketika awal belajar itu tidak mungkin sama Pak BM dilepas gitu sendiri, enggak, tetapi saya diajari dengan cara masuk ke sesi Zimetnya Pak BM gitu. Jadi Bu Naru belum pernah di Zimet Pak BM ya, jadi nggak tahu Pak BM tuh beda banget gitu. Ketika sedang melakukan Zimet dengan Pak BM yang ada di kelas tuh beda banget gitu. Jadi karena memang sekali-kali harus jadi responden. Lebih ke kanan atau lebih ke kiri Mbak Ima? Kanan kiri. Jadi itu benar, yang pertama itu adalah shadowing. Jadi memang betul-betul harus belajar tekniknya seperti apa ketika melakukan proses lettering begitu. Lalu yang kedua yang selalu disampaikan Pak BM adalah harus banyak baca, karena harus tahu banyak konsep, karena kita tidak tahu responden ini akan mengeluarkan jawaban apa kalau kita tidak punya background konsep pengetahuan yang terkait dengan dalam tanda petik konstruk yang disampaikan oleh partisipan, maka kita kan tidak akan bisa menggali lebih jauh gitu. Jadi ketika wawancara kalau nggak ngerti si partisipan ini ngomongin apa kan nggak mengalir dengan lancar ya. Nah itu yang kemudian banyak baca, itu yang kemudian selalu diingatkan oleh Pak BM. Kalau dari saya sendiri sih dua hal yang penting untuk supaya tetap prima gitu pada saat wawancara Zimet. Yang pertama adalah harus ice breaking dulu. Jadi ketika respondennya sulit, saya benar-benar harus ice breaking di depan. Saya bertanya dengan sangat mengalir gitu ya tentang keluarganya, tentang perasaan beliau, tentang apa yang dia lakukan begitu. Jadi ice breakingnya harus benar-benar break begitu ya. Yang kedua ya memang harus sabar Bu. Memang kuncinya adalah sabar menghadapi responden yang berbeda-beda gitu. Gitu Kak dari saya. Baik ya, saya nambahkan. Oke, saya shadowing itu ada dua tahap. Shadowing yang pertama adalah saya melakukan Zimet, Bu Rohimah hadir di situ. Kemudian shadowing yang kedua, Bu Rohimah melakukan Zimet, saya hadir di situ mengamati, lalu memberikan masukan. Jadi memang itu beberapa kali seperti itu ya. Jadi saya sebagai observer, pertama kali biasanya Bu Rima sebagai observer, saya aktif. Lalu setelah selesai, mungkin Bu Rima tanya mengapa tadi tanyanya begini, mengapa begitu, begitu. Kemudian tahap yang kedua, Bu Rima aktif melakukan Zimet, ini dalam masa latihan loh ya. Dia aktif melakukan wawancara, saya menjadi observer dan diam saja. Di akhir nanti baru kita diskusi seperti itu. Nah kemudian mengenai siapa partisipan, lalu
jumlahnya berapa. Itu begini, kan kita ada dua hal. Apakah ini practical research, apakah ini theoretical. Jadi memang riset ini bukan riset untuk mengembangkan teori. Jadi samplingnya bukan theoretical sampling, ya, tetapi lebih ke practical. Maka kalau kita bicara practical itu terkait dengan misalkan dari sudut pandang pemerintah dan timnya John Hopkins, ini kebijakan apa yang kemudian perlu dilihat lebih mendalam gitu, lalu arahnya kemana, dampaknya ke siapa. Lah, pertimbangan itu yang kemudian digunakan untuk memilih para partisipan. Dan mengapa 15? Ya, ini kita tidak bicara saturation. Saturation itu biasanya kalau kita bicara theoretical ya. Nah, ini practical. Jadi kalau kita bicara sampai saturation, bisa jadi sebelum 15 sudah saturated atau lebih dari 15 baru saturated. We don't know. Tetapi 15 itu adalah judgement-nya bukan kami, tapi judgement-nya yang memberi kami pekerjaan bahwa 15 cukup dengan latar belakang itu dan seterusnya. Dan hal yang lain adalah kaitannya dengan waktu. Jadi kemarin itu ini pekerjaan yang ini baru kali ini saya namanya bekerja kayak begini itu diperas betul, yang deadline-nya itu luar biasa. Oke. Karena kita bekerja dengan orang asing ya, dengan orang asing dengan standarnya nggak main gitu. Itu harus segera selesai Pak BM, harus 2 minggu, harus ini kayak gitu. Jadi kembali lagi ini bukan theoretical research, ini lebih ke practical, pragmatik, yang kebijakan harus segera dikembangkan. Jadi itu memang sangat berbeda. Gitu jawaban saya. Boleh satu lagi, Bapak? Silakan. 1,5 juga boleh. Jadi kalau tadi kan ada konstruksi umum. Nah, ujung-ujungnya kan nanti tadi di depan juga Bapak ngendiko ya nanti ujung-ujungnya akan ada survei untuk menguji konstruk itu kan itu. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika sudah ada konstruknya nih, misalnya tentang halal value chain atau religiusitas, spiritualitas, keugarian tuh ya. Apakah ini bisa kita gali dengan Bapak itu loh. Nah, padahal kan sudah ada konstruksinya dan kita sudah lakukan survei juga dan sudah ada teorinya juga gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu bagaimana, Bapak? Dulu saya kok agak susah menangkap pertanyaannya ya. Tadi ada Ugahari, ada apa ini kan contoh, ini kan saya akan melanjutkan, Bapak udah lupa ya. Oh, risetnya Budaru. Oke. Iya, artinya kita lanjutkan. Kan katanya Bapak mau membimbing saya untuk kualitatif gitu. Kan saya tagih sekarang. Saya sekarang udah di pers. Oke, ya itu nanti ya bisa saja misalkan kita mau bicara Ugahari sebagai satu kata kunci, lalu bagaimana berbagai topik nanti muncul. Jadi bisa jadi konstruk-konstruk yang muncul itu adalah konstruk-konstruk yang sudah terdefinisi jauh sebelumnya. Yeah. Tetapi yang mungkin jadi unik, ya, tapi yang mungkin jadi unik adalah clusters of construct itu yang akan berbeda. Yang di teori-teori sebelumnya konstruk-konstruk itu tidak berdampingan, mungkin menjadi berdampingan loh. Ya, jadi modelnya bisa menjadi berbeda karena pola pengelompokannya atau munculnya konstruk-konstruk itu, bagaimana konstruk satu berdekatan dengan konstruk lain, yang itu bisa kita identifikasi melalui peta mental tadi ya, yang mungkin itu tidak dijelaskan oleh teori-teori yang ada, gitu, munculnya begitu. Kemungkinan ya kita belum tahu karena sifatnya eksploratory ya. Gitu. Baik Bapak, berarti memang harus ada pendampingan ya Bapak ya, berarti Bapak harus siap mendampingi saya lagi ya Bapak. Makasih Bapak. Oh, ini maksa ini bocah ini. Silakan Pak Bayu. Pak Bayu jangan memberi peluang bagi partisipan yang maksa ya. Iya Pak, ini ada beberapa sebenarnya Pak, selain Mbak Daru ini ada Mbak Rini, Mbak Puput, ya. Saya kenal semua sih, makanya tidak saya berikan kesempatan aja lah. Ini karena waktu satu mungkin agak ringan gitu untuk Mbak Ima ini Mbak Ima. Bagaimana Mas ya, Uut Kusudiarsana gitu. Mas Uut itu dari Mas, UMS ya, mungkin bisa menyalakan satu. Uut ya UMS ya. Solo. Mana menilai kebenaran atau apa? Silakan Mas Uut. Di Mas mute Mas atau Mas Rogi.
Silakan Mas Uhud, sudah kami beri kesempatan kalau di tempat ya. Oke, atau saya bacakan, Pak. Sudah. Tapi kalau dia mungkin dia nggak di tempat kali. Sudah, Mas Uhud. Ya, nggih. Monggo, pertanyaan itu yang satu kalimat itu. Ya, banyak responden itu kan bisa jadi bukan orang yang jujur ya. Misalkan kita pengen meneliti tentang politisi gitu kan ya. Ya bukannya ini ya, cuman kadang-kadang kan jawaban yang kita inginkan kadang-kadang menilai kejujuran itu suatu yang sulit kadang-kadang gitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa menilai kejujuran dari jawaban yang mereka berikan atau bahasanya reliability-nya antara jadi yang benar, yang betul-betul benar yang dia sampaikan itu seperti apa. Ini saya pengen tahu dengan apakah bagaimana menggunakan alat itu untuk mengetes kejujuran jawaban dari responden. Jikalau yang ternyata responden kita hadapi itu katakanlah kita harus meneliti katakanlah orang-orang yang terbiasa tidak jujur katakanlah. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Jadi sebetulnya mereka juga berhadapan dengan orang yang kurang jujur atau tidak jujur seperti saya ini. Jadi jadi kalau mereka tidak jujur itu saya tahu karena bagaimana menjadi tidak jujur. Oke, saya kira itu. Jadi gini Pak, jadi saya punya pengalaman untuk hal-hal yang agak lebih sensitif ya. Saya juga membantu Pak Rimawan, membantu KPK untuk mewawancarai yang sudah kami lakukan itu mewawancarai hakim tipikor tindak pidana korupsi. Anda bisa bayangkan yang namanya hakim itu pinter banget oleh ngomong itu kan. Terus yang baru saja selesai dan kemarin malam kita presentasi di depan KPK itu adalah jaksa penuntut untuk tindakan pidana korupsi. Oke. Dan ke depan kalau anggarannya ada katanya sih itu mau diminta untuk melakukan SIMED ke justice collaborator. Dan itu koruptor. Nah, itu pekerjaan yang menurut saya baru mendengarkan pekerjaannya saja sudah rewarding gitu kan, kira-kira gitu. Nah, pengalaman saya dengan hakim dan jaksa, problem. Jadi pada dasarnya orang itu kalau diberi kebebasan untuk mengungkapkan, ya mereka mengungkapkan yang dia ingin mengungkapkan dan mengapa dia harus tidak jujur kalau itu pilihan dia sendiri dari awal mengenai gambar-gambar itu. Justru kebanyakan ketidakjujuran itu kalau pertanyaan itu muncul dari diri kita, dari si peneliti. Misalkan kuesioner survei, itu banyak nggak jujurnya itu. Karena mereka dipaksa menjawab suatu pertanyaan yang mereka tidak ingin jawab sebetulnya. Nah kalau ini kan enggak. Ini kan dia milih sendiri. Cuma topiknya umum kan juga topiknya kan netral saja. Gitu kan. Nah ketika kita bicara dengan hakim dan jaksa tipikor, itu topiknya sederhana. Korupsi gitu aja. Udah. Mereka milih gambar gitu. Oke, nah, milik gambar. Dan nyatanya bagus, mereka malah menceritakan hal-hal, saya belajar banyak bagaimana korupsi lintas negara, teknologi digunakan, dan bagaimana Indonesia itu punya tim hebat yang bisa kerjasama dengan FBI dan CIA, sampai lintas negara. Tapi itu nggak pernah diungkap di media. Ya memang tidak harusnya nggak diungkap ya, tapi kita punya orang hebat. Tapi koruptor Indonesia lebih hebat lagi. Gitu. Gila itu, wah saya belajar banyak dari situ. Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan, kita cenderung melihat mereka tidak jujur, saya justru ketika saya menjadi peneliti, saya menggunakan kacamata positif. Saya berhadapan dengan orang yang jujur. Dan ketika Anda menggunakan kacamata itu terasakan oleh mereka loh. Kalau dari awal Anda sudah skeptis, mereka merasakan. Jadi Anda tidak connect. You will not be connected dengan mereka. Jadi kalau Anda sudah positif, Anda trust pada mereka, itu terkoneksi, ada getarannya gitu ya. Ada resonansinya gitu. Itu yang saya rasakan. Nah, Bu Rima saya kira mengalami itu ya. Jadi jika melihat bagaimana saya melakukan itu, saya melihat bagaimana Bu Rima melakukan itu. Dan itu selalu positif. Dan akhirnya kita bisa membangun namanya rapport ya. Satu rasa saling percaya. Yang seringkali mereka mengungkapkan hal yang di luar yang kita pikirkan gitu. Itu. Jadi jangan khawatir kalau Anda punya niat baik, hasilnya baik. Kalau instrumen untuk mengecek kejujurannya gimana? Selain nggak tahu itu, yang tahu ya Allah yang Maha Kuasa itu.
Baik, terima kasih. Nggak punya instrumen itu untuk itu, susah. Tapi sebetulnya kelihatan nanti konsistensi jawaban, karena dengan lettering itu sebenarnya kelihatan. Kalau dia nggak jujur, pasti letternya nggak muncul. Di lettering ya, Prof? Di lettering ya. Tapi itu juga tidak mudah. Itu butuh sering melakukan baru Anda bisa merasakan bahwa ini bukan jawaban yang bagus. Itu kelihatan. Tapi pengalaman saya tidak pernah jadi saya sudah melakukan ini dengan berapa pekerjaan ya, banyak ya. Dengan KPK itu sudah 2 kali, dengan OJK, LPS, BI, Indosat, mungkin 6 atau lebih gitu. Itu saya nggak pernah merasakan adanya partisipan yang kemudian menutup-nutupi atau apalah gitu, nggak terjadi seperti itu. Dan kalau sudah sekian kali itu begitu, saya yakin bahwa ini tidak. Kuncinya tentu saja kita tidak sampai masuk ke area-area yang secara etis itu ditanyakan di Jawa. Terima kasih. Baik, makasih Mas Uut, Pak BM, Bu Rohimah. Tadi Pak BM kalau menceritakan melakukan ZIMET untuk di OJK, di BI itu saya masih bisa menangkap Pak, bagaimana Bapak connect gitu ya, bisa immerse dengan mereka. Kalau yang kelompok marginal ini gimana ya Pak? Kemarin saya nggak membayangkan Bapak bisa tadi loh di awal itu. Kalau Mbak Ima saya bisa membayangkan Pak, kalau Bapak itu Pak nggak kebayang gitu Pak. Itu saya membayangkan masa kecil saya Pak Bayu. Jadi gitu ya, ketika itu ya. Jadi saya juga berbesmili mengingat masa lalu saya. Kan tadi kalau saya tangkap dari Pak BM kan bahwa dalam proses lettering ini kan stability kita harus bukan nampak ya. Memang kita harus genuine ya Pak ya. Jadi dengan mereka nampak kita benevolence gitu. Baik Pak BM. Saya tinggalnya di Cokro Kondeng Pak. Saya kan imers. Ya. Imers ya Pak. Atur sembah nuwun Pak BM, Mbak Ima, luar biasa untuk manajemen forum hari ini diikuti oleh lebih dari 100 partisipan yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Sekaligus mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum terespon. Silahkan kirim email ke rohima@ugm.ac.id nanti untuk dijawab atau mau di forward ke Pak BM dan lain sebagainya. Terima kasih, jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Rocky selaku Direktur Lab Manajemen FIB. Silakan Mas Rocky. Baik, terima kasih Pak Bayu, terima kasih juga kepada Pak BM Purwanto dan Bu Rohimah Rostiani, juga kepada para partisipan yang sudah bergabung, terima kasih. Ini di acara manajemen forum berbagi sesi 4 sudah selesai. Dari laboratorium manajemen akan mengumumkan sedikit saja beberapa agenda selanjutnya ya. Yang ini akan diselenggarakan oleh bidang kajian di bawah lab. Yang pertama adalah entrepreneurship session oleh bidang kajian kewirausahaan, inovasi, dan UMKM. Itu akan diselenggarakan di hari Sabtu besok jam 4 sore. Ya. Bagi partisipan yang memiliki minat bisa follow IG kami ya, gitu kan, manajemen.feb gitu ya. Nanti akan ada beberapa update tentang acara. Kemudian berikutnya dari bidang kajian telikan pelanggan dan pemasaran digital akan ada methodological research series yang di sini 2 hari, di hari Rabu dan Jumat. Sebagai narasumber adalah